Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Hamdani Nabitupulu dengan NIM HR1008 dari Fakultas Pertanian. Di video kali ini saya akan membahas salah satu bahasa kebanggaan kita, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa yang tidak hanya mempersatukan bangsa tetapi juga semakin mendunia. Mari kita telusuri bersama, mengapa sih bahasa Indonesia itu begitu istimewa? Tahukah Anda, bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari di seluruh dunia. Pertama, bahasa Indonesia itu tidak memiliki konjugasi kata kerja. Artinya, kata kerja tidak berubah berdasarkan subjek ataupun waktu. Contohnya, saya makan, dia makan, Budi makan, dan Ani makan. Semuanya tetap menggunakan kata makan. Yang kedua, tidak ada gender gramatikal dalam bahasa Indonesia. Tidak seperti dalam bahasa lainnya. Anda tidak perlu berkata berdasarkan gender seseorang seperti he, she, ataupun lainnya. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia itu fonetik. Apa yang tertulis itulah yang diucapkan. Misalnya kata meja selalu juga dibaca yang tertulis di buku, seperti meja, me dan ja, meja. Lalu seperti yang terakhir itu ada struktur kalimat yang cukup fleksibel. Subjek, predikat, dan objek bisa mengubah arti secara signifikan. Semua ini membuat bahasa Indonesia ramah bagi siapapun yang ingin belajar. Lalu, bahasa Indonesia itu memiliki sejarah panjang dan menarik. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu menjadi bahasa perdagangan di Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, saat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia resmi dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Inilah tonggak penting dalam sejarah bangsa. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Bahasa ini dianggap netral dan inklusif bagi semua kalangan. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan terus berkembang pesat baik dalam kosakata, struktur, maupun penggunaannya di berbagai bidang. Lanjut, dengan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman bahasa tertinggi di dunia. Namun, bahasa Indonesia mampu menjadi penghubung yang efektif di tengah keberagaman ini. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media massa, dan komunikasi sehari-hari. Dari Aceh hingga Papua, kita semua berkomunikasi dan memahami satu sama lain berkat satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin sulit identitas nasional yang kuat seperti sekarang. Tahukah Anda, bahasa Indonesia juga mulai dikenal secara luas di luar negeri. Salah satu itu di Australia. Bahasa Indonesia diajarkan lebih dari 500 sekolah, di 500 sekolah. Lalu di Jepang dan Korea Selatan, banyak universitas yang menawarkan program bahasa Indonesia. Di Timor Leste, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kedua. Yang di Suriname juga keturunan Jawa masih menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di berbagai komunitas ekspatriat seperti di Bali atau di Jogja, banyak orang asing belajar dan fasih berbahasa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Wah, menarik sekali ya. Adapun beberapa fakta menarik mengenai bahasa Indonesia tersebut. Yang pertama, bahasa Indonesia telah digunakan lebih dari 275 juta penutur di seluruh dunia. Lalu yang kedua itu, bahasa Indonesia menempati urutan ke-10 dalam daftar bahasa penutur terbanyak. Yang ketiga, banyak istilah khas Indonesia seperti batik, rendang, dan gotong royong masuk dalam kamus internasional. Di media sosial juga, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang paling aktif di kawasan Asia Pasifik. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar dalam forum-forum regional seperti ASEAN. Di era digital ini,
bahasa Indonesia semakin kuat posisinya, platform seperti Google Translate, Duolingo, dan YouTube menyediakan dukungan penuh untuk bahasa Indonesia, memperluas akses pembelajaran bagi siapa saja dan dari mana saja. Selain itu, banyak konten kreator, podcaster, dan penulis digital yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam menyampaikan ide dan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu bahasa Indonesia juga menjadi tulang punggung dalam dunia pendidikan. Melalui bahasa ini, jutaan pelajar dari berbagai daerah bisa memahami pelajaran, membaca buku teks, dan mengikuti ujian nasional. Tak hanya di dalam negeri, banyak pelajar asing yang datang ke Indonesia untuk mengikuti program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Universitas di luar negeri pun semakin tertarik membuka jurusan Bahasa Indonesia sebagai bagian dari studi Asia Tenggara. Baik, yang terakhir ada bahasa Indonesia adalah identitas kita, jembatan antara budaya dan cerminan kemajuan bangsa. Ia telah tumbuh dari bahasa pergaulan menjadi bahasa nasional yang mendunia. Mari kita menjaga, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena bahasa kita adalah kekuatan kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.